Selamat pagi partner CP. Hari ini kita ada di salah satu kota yang bisa dikatakan cukup romantis. Kota yang terdapat monumen cinta sejati dari Ainun Habibie. Tapi hari ini kita tidak membicarakan tentang cinta, tidak membicarakan tentang keromantisan. Hari ini kita akan ke kandang close house broiler yang informasinya secara performa produksi itu IP-nya nyaris 500. Bagaimana kondisinya di kandang? Jangan terlewatkan, ayo kita ke sana. Oke, kita sudah sampai di lokasi di kandang close house miliknya Pak Tawakal. Selamat siang. Iya Pak. Selamat siang Pak. Lagi nyantai nih. Nyantai Pak. Nyantai. Iya, Pak. Iya. Ya partner CP, kita sudah sampai di kandang Pak Tawakal. Ini Pak Tawakal lagi santai nih. Iya Pak. Lagi santai, lagi ngobrol-ngobrol dengan tim di kandang ya. Di kandang, Pak. Ya. Kemarin katanya IP-nya nyaris 500 gitu. Iya Pak. Iya. Ini kita mau gali-gali lebih dalam ini. Iya Pak. Baiknya mungkin kita masuk di kandang aja ya Pak. Oke, sip. Kita sudah sampai di dalam kandang. Belum sih, belum di dalam. Ini cukup unik ini. Kita belum masuk di dalam, tapi udah kelihatan ayamnya. Jadi Pak Tawakal ada pasang seperti jendela ini. Sebelum lebih jauh, kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana IP nyaris 500. Kita mau kenalan dulu sama Pak Tawakal. Boleh ya Pak Tawakal? Boleh, ya? Pak. Iya. Nama saya Tawakal, saya pemilik kandang ini. Lokasi di Pangkajene, Sidrap, Sulawesi Selatan. Ukuran kandangnya berapa Pak Tawakal? Lebarnya berapa? Panjangnya berapa? Untuk ukuran kandang itu luasnya 8 meter, panjangnya 60 meter, jadi 8 kali 60 Pak. 8 kali 60 ya. Kandang dari modifikasi ya, betul ya? Betul Pak. Dari kandang open ke close. Ke kandang close. Waktu kandang open ukurannya berapa? Ukurannya 8 kali 40 Pak. 8 kali 40 waktu kandang open. Cuma dia tidak panjang Pak, dia ada dua kandang. Oh, ada dua kandang. 20 meter Pak. 20 meter satu, 20 meter yang kedua. Lalu dimodif jadi kandang close house menjadi lebarnya 8 meter, panjangnya 60 meter. 60 meter. Itu satu lantainya ini ada ayamnya berapa populasi? Untuk lantai per lantainya itu isinya 7.500. 7.500 dengan luas tadi ya. Kipas yang dipasang ada 4. ada 4. Ada 4 per lantai Pak. Per lantai ada 4. Jadi di atas ada 4, di bawah ada 4 juga. Ada 4. Lalu berarti inletnya ada di bagian depan ya. Di bagian depan. Inlet sebagai pintu masuknya angin ya. Iya Pak. Ya. Pak Tawakal, kita jalan-jalan ke dalam boleh? Boleh Pak, boleh. Boleh lah. Kita langsung. Oke. Ya, jadi ini inlet. Inlet ini tempat untuk pintu masuknya udara segar dari luar ya. Dari udara segar dari luar. Di inlet ini dipasang seldek yang bisa juga sebagai pendingin kalau dibutuhkan untuk mendinginkan suhu di dalam kandang. Ya. Terus ini Pak Tawakal mau tanya-tanya ini. Awalnya gimana? Ceritanya bagaimana sampai tertarik mengubah dari kandang open menjadi kandang close house? Ini mencoba populasi yang lebih besar Pak. Populasi lebih besar. Populasi lebih Waktu besar. kandang open populasinya berapa? Populasinya 2.500 Pak. 2.500. Setelah jadi kandang close house Jadi 15.000. jadi 15.000, berarti naik 6 kali lipat. 6 kali ya. 6 kali lipat. Tapi luasnya tambah kan tadi kan? Tambah 20 meter. Iya, tambah 20 meter ke belakang ya. Jadi dari 2.500 menjadi 15.000. Berapa itu biayanya untuk modifikasi dari open ke close? Biayanya 500 jutaan Pak. 500 juta. Sudah semuanya lengkap. Sudah semuanya. Sudah inletnya, sudah kipasnya, Sudah Pak. sudah semua. tempat pakannya nambah, tempat minumnya ini sudah nambah. Semuanya lengkap. Semuanya, Pak. 500 juta. 500 juta kalau dibagi 15.000 sekitar 30-an ribu, 33.000 ya. Per ekor. 33.000 per ekor. Hasilnya satu periode itu gimana? Menarik. Lebih besar Pak. Lebih besar. Dari kandang open lebih besar. Kalau di kandang open ke close 6 kali lipat juga Pak.
lebih besar lagi Pak. Lebih besar lagi. Berarti kalau 500 juta tadi biaya modif itu kira-kira bisa balik modalnya berapa lama ini? Berapa periode ini? Modal mungkin 4 sampai 5 periode Pak. 4 sampai 5 periode. Sudah balik modal. Anggaplah 6 periode ya. 6 periode. Anggaplah 1 tahun. 1 tahun. 500 juta biaya modif. Saya dengar cerita katanya untuk biaya modif kandang ini ada benda berharganya Pak Tawakal yang dijual. Benda iya, kesayangan itu. Itu apa itu Pak Tawakal? Itu mobil Pak. Mobil. Ah. Mobilnya apa? Mobil CR-V Pak. Mobil new CR-V dijual. Dijual untuk dijadikan modal kandang klosos. Dijadikan modal kandang klosos. Kalau lihat hasilnya, nyesel nggak? Enggak nyesel Pak. Kalau Karena saya seperti yang saya katakan tadi, modal akan balik 4 sampai 5 periode Pak. Maksimal 6 periode, 1 tahun lah. dan ini periode keberapa? Periode kedua Pak. Periode kedua. Kalau saya nyesel, Nyesel kenapa Pak? kenapa nggak dari tahun kemarin? Ya mungkin karena baru tahu sih Pak. Kalau Tahu ya. kandang klosos ini bisa menghasilkan profit yang lebih besar Pak. Oke, ya. Itu ceritanya bagaimana bisa IP-nya itu hampir 500 Yang periode kemarin ya, periode kemarin ya. di penjualan Pak kemarin. Jadi nggak sampai 500 Pak. Nggak sampai 500. Beda tipis. Beda tipis ya. Kalau saya dengar kan posisi hampir panen, hampir selesai habis, itu IP-nya 509 secara perkiraan. Perkiraan Pak. Tapi karena ada sisa ayam yang terlambat panen, sisa ayam terlambat panen, akhirnya kalah di umur ya. Betul Pak. Kalah di umur, jadi yang rencananya atau yang awalnya tadi bisa IP 509 ternyata turun 478. Kematiannya 2,2%. 2,2%. Dengan rata-rata umur panen 30 berapa itu? 33 hari. 33 hari. Rata-rata umur panen 33. Berat rata-ratanya 2,1 Pak. Hampir 2,2. hampir 2,2. Terus kalau dari sisi konversi pakannya dijadikan rasio pakan itu kalau nggak salah saya dengar itu 35 kilo Iya, lebih. 35 kilo Pak. 35 kilo dari satu karung Dari pakan. satu karung pakan. Luar biasa. Itu kalau IP tembus 500 mungkin di atas itu lagi. Bisa lah Pak. Iya, iya. Ya, ini kalau kita lihat Pak Tawakal kelihatan ya, 2 lantai ya, atas bawah. Kalau saya misalnya orang yang bukan orang sipil nih, atau partner sipil yang bukan orang sipil, nggak ngerti tentang bagaimana bangun kandang, itu kira-kira ribet apa enggak nih ngitung-ngitung berapa luasnya, berapa butuh kipasnya, berapa butuh inletnya, itu ribet nggak? Kalau saya sih nggak mau ribet Pak. Jadi saya sama perusahaan naungan Pokpan ya. Jadi saya diberikan arahan sama PPL, orang dari perusahaan Pak. Iya. Jadi PPL itu yang Menghitungkan semua Pak. menghitungkan semuanya. Jadi terima beres, sediakan modal. Iya, Sediakan modal, tapi tenaga kerja untuk pembangunan kandang dari sini. dari sini sendiri Pak. Ya, tadi kita sudah banyak ngobrol-ngobrol sama Pak Tawakal sebagai peternak. Kebetulan ada Dr. Hewan Prasetyo Nugroho sebagai head production di Sulawesi Selatan ini. Kita mau coba ngobrol-ngobrol sama Pak Pras. Selamat siang Pak Pras. Selamat siang Pak Sofian. Baik, alhamdulillah sehat. Sudah booster Pak? Oh sudah sehat. Terus sehat Pak. Amin, amin. Pak mau ngobrol-ngobrol tentang kandang Pak Tawakal ini Pak. Yang dengar-dengar kemarin periode sebelumnya itu IP-nya nyaris 500. Kan Pak Pras yang di head production tahu betul bagaimana perjalanan datanya gitu. Itu bisa cerita Pak? Ya, ini kandang periode sebelumnya IP-nya sebenarnya sudah mencapai 500 pada waktu umur 22 hari kita hitung. Terus kita mulai panen pengurangan, akhirnya pada umur sekitar 29-30 itu kami panen kembali, tapi kebetulan pasarnya yang agak sedikit melambat, IP-nya nggak sampai 500 karena kan memang jarak panennya agak lama. Jadi terakhir kalau nggak salah IP-nya itu bisa tercapai di 450-an. 450. Ya, 450-an. Sebenarnya agak sayang sih, cuma karena ya kondisi pasar yang lagi kurang bagus. Itu aja Pak. Kalau dari sisi produksi luar biasa sebenarnya.
Dari sisi produksi luar biasa, dari sisi tadi kita ngobrol-ngobrol sama Pak Tawakal juga di dalam kandang itu oke. Di dalam kandang itu semuanya bisa dikatakan oke, walaupun pakai peralatan yang tidak semuanya otomatis. Ya, tempat pakannya tidak otomatis, tempat minumnya nipelnya yang cukup sederhana. Kalau menurut Pak Pras sebetulnya IP 500 itu bisa apa enggak, Pak? Sangat bisa, sebenarnya sangat bisa kalau semua faktor mendukung, Pak, ya. Dari semua faktor sisi Sapronak dari SIPI kan memang kualitas yang terbaik. Tim dari SIPI ini juga lengkap, ditambah lagi dari sisi Sapronak juga bagus, dari sisi obat, vaksin dan vitamin juga bagus. Nah, itu sebenarnya sangat bisa dengan IP 500 kalau memang dari sisi pasar serapannya juga pada waktu itu pas bagus, Pak. Tadi Pak Tawakal saya tanya, beliau sangat senang, sangat happy dengan kandang Klosos, lalu join bermitra dengan tim di Pak Pras, sangat happy karena hasilnya sangat menggembirakan. Kira-kira kalau ada peternak lain yang mau bergabung dengan kandang seperti ini, Klosos sederhana, itu grup Pak Pras kira-kira masih bisa terima atau bagaimana, Pak Pras? Oh, justru saat ini kami memang lagi gencar kita untuk membimbing peternak, mengedukasi peternak yang punya kandang open mungkin bisa di-upgrade ke semi atau ke close, yang mungkin punya modal dan bingung mau menginvestasikan uang mau dipakai apa, kenapa tidak bikin Klosos, karena memang dari sisi penghasilan, dari sisi semuanya itu memang lumayan menjanjikan, cukup menjanjikan lah, sangat menjanjikan dan memang bisa. Bahkan kalau ada orang yang sama sekali belum mengerti tentang ayam, lalu tertarik ingin punya kandang Klosos dan bermitra dengan grup Pak Pras, kira-kira bagaimana, Pak? Bisa sekali, karena dari tim kita itu kan sangat lengkap, Pak. Dari tim kita itu sangat lengkap. Dari sisi konstruksi nanti juga ada yang membimbing, dari sisi teknis, dari sisi bangunan, penghitungan kipas, bagaimana caranya pasang semua peralatan itu bisa kita bimbing dari nol, Pak. Bahkan dari tanah yang layak atau tidak itu dari situ aja kita sudah bisa bimbing, Pak. Jadi partner SIPI semuanya yang belum menjadi Klosos kandangnya, sudah kita banyak cerita dari Pak Tawakal, dari Pak Pras juga. Kelihatannya memang masa depan itu sudah bukan saatnya lagi pakai kandang open ya Pak Pras ya. Sudah mutlak harus dengan kandang yang Klosos ya Pak Pras ya. Iya, sudah sangat mutlak, karena kalau kita tidak mengikuti teknologi akhirnya akan tertinggal, Pak. Teknologi ke depannya itu akan semi dan akan ke close, nanti akan total beberapa tahun ke depan mungkin ya kemungkinan besar itu kandang open akan sudah nggak ada lagi. Jadi kalau kita nggak mengikuti dari sekarang, kalau nggak kita persiapkan dari sekarang, ya kita pasti akan ketinggalan dan akan dilupakan. Terima kasih Pak Pras waktunya sudah mau